Oke, jadi Alfi, apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Sebelumnya mulai dari CV sih, aku kan baru banget lulus 2 minggu, sekitar 2 minggu yang lalu Dua dari, minggu? Wow, baru banget ya. Wow, terus. iya baru banget. Aku lulusan SMK jurusan teknik juga, dan kebetulan posisi aku di sini sebagai wanita yang sedikit susah untuk mencari pekerjaan di bidang teknik Oke. khususnya karena aku juga lulusan SMK. Kan kalau bisa lanjut kuliah mungkin akan lebih bagus prospeknya. Cuman aku karena akan memilih bekerja lebih dulu gitu. Jadi baru sekitar 2 minggu ini aku udah nyoba apply Hmm. ke beberapa perusahaan, lagi nyari ini ya. Tapi eh, baru sekitar baru satu yang aku sampai tahap psikotes, dan itu juga nggak lolos lagi gitu, entah karena apa ya, CV gitu. Tapi ternyata setelah aku tanya-tanya sama yang lain, sama teman-temanku yang cowok, ternyata mereka tuh lebih lebih prefer ke pilih cowok gitu daripada seorang tenaga kerja wanita gitu. Makanya kayak sampai sekarang ya belum ada panggilan lagi, Pak. Siapa tahu dari CV Alfiani ada yang salah tuh gimana. Oke, menarik ya. Jadi gini, ini aku sampai baca CV-nya barusan. Biasanya baca CV-nya nanti ya gitu. Jadi gini, Vi, satu, tidak ada yang salah dengan aku cuma lulusan SMK kok, aku cuma lulusan SMA kok, aku cuma lulusan S1 kok, itu nggak ada masalah di situ. Karena masing-masing jenjang pendidikan itu punya prospek lapangan kerjanya sendiri. Bahkan kalau mau disampaikan, SMK itu malah lebih berprospek ya daripada SMA gitu. Karena kan SMA itu kan lebih lebih diarahin biar kamu tuh lanjut pendidikan gitu, atau bahkan lebih diarahin ke teorinya gitu. Nah, namanya Iya. SMK, namanya kan vokasi ya itu istilahnya gitu ya. Jadi memang disiapkan biar kamu tuh sebagai seorang praktisi gitu. Jadi ibaratnya udah langsung siap kerja lah gitu. Nah, sekarang hubungannya adalah gimana caranya untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensimu itu gitu ya. Nah, setelah dilihat memang mungkin kamu juga merasa bahwa oh kayaknya susah ya gitu kan, atau mungkin masalahnya adalah biasanya tuh yang dicari itu laki-laki karena teman-temanku di SMK jurusan ini tuh laki-laki semua gitu ya kan. Nah, Iya. itu nggak masalah kalau kamu pakai sudut pandang itu. Yuk kita coba sudut pandang yang lain. Sudut pandang yang lain itu apa? Gini, kamu fokus, jadi gini, setiap orang percaya saja punya tas, tas apa ya, isinya tuh perkakas gitu. Ada yang punya pisau, ada yang punya gunting, eh, obeng, cangkul gitu-gitu. Nah, ini tergantung kamu pakai perkakas yang apa. Sama kayak kamu gitu ya, palu gitu. Oh, aku mau pakai palu, ya udah. Aku mau pakai gunting, pakai ini gitu. Nggak masalah. Manusia tuh punya skill banyak gitu. Nah, kita bisa lihat dulu. Kamu didefinisikan dulu ya nanti ya. Kamu pengen cari kerja yang sesuai jurusanmu di SMK ini, atau sebenarnya jurusan lain juga nggak apa-apa gitu. Oke. Karena tadi aku bilang kamu memang ada plan untuk kuliah, tapi kan nanti dulu, kamu pengen kerja dulu. Nah, sekarang definisikan dulu. Kamu pengen cari, sekarang gini, kita nggak ngomongin luar dulu, kita ngomongin diri kita dulu. Coba definisikan apapun yang saya pengen. Yang pengen dulu. Misalkan, aku pengen kerja, kan udah. Oh, Kan? Pokoknya semua berawal dari diri sendiri. Yang luar tuh nanti. Pertama definisikan yang kamu pengen, gitu. Poin nomor satu itu. Definisikan yang kamu pengen. Tadi kan udah kamu definisikan tuh, aku pengen kerja, aku pengen. Nah, sekarang detailin lagi. Kamu pengen kerja misalkan cuma di kotamu atau di penempatan manapun nggak masalah. Kamu pengen kerja yang sistemnya Senin Jumat pagi sore atau sistem shift nggak masalah. Kamu pengen kerjanya yang dari rumah, dari kantor, atau online gitu ya. Jadi bisa dari manapun, nggak harus dari rumah gitu, atau hybrid gitu. Kamu pengen yang ya, kamu yang sekarang coba hitung-hitung kamu tuh butuh gaji berapa sih gitu, yang realnya, realistisnya kamu untuk harian.
Kamu mau nggak yang tahan ijazah? Kamu mau nggak yang ada penalti? Kamu mau yang dapat emas atau enggak? Kamu pengen kerja sebagai apa sih? Sebut definisi profesinya gitu. Kamu pengen yang apa? Pokoknya yang kita pengen, tulis aja dulu. Bisa aja nulis aja. Pengen yang begini, pengen begini, begini. Nah, setelah kamu tulis pengen gitu, coba tulis 5 sampai 10 gitu ya, profesi yang kamu pengen gitu. Kalau yang sesuai jurusan tuh aku pengen jadi ini, pengen jadi ini, pengen jadi ini, pengen jadi ini. Kalau nggak sesuai jurusan tuh aku pengen jadi ini dulu. Pokoknya intinya nomor 1, temukan apa yang kamu pengen, definisikan dulu yang kamu pengen. Kan kalau definisi apa yang kita pengen itu kan batasnya cuma imajinasi kita, ya kan? Pokoknya tentuin Ya, dulu kamu pengennya jadi apa. Ya. Bodo amat dulu sama impiannya orang. Ini kan mendefinisikan yang kamu. Oke? Itu satu. Nah, setelah kamu punya selembar isinya apa yang saya pengen, kita ada lembar yang lain. Lembar yang lain itu adalah apa yang kamu bisa. Itu dulu. Jadi ini, apa yang kamu bisa. Nomor 2, apa yang kamu bisa tapi belum sempurna. Yang ini kan bisa dan kuasai. Yang satu, apa yang kamu bisa tapi mungkin belum jago, gitu. Tapi bisa. Yang ketiga, apa yang kamu nggak bisa tapi kamu sadar bahwa yang kamu nggak bisa ini, atau yang bisa tapi belum sempurna, atau yang bisa tapi kamu kuasai, ini berhubungan untuk lembar pertama tadi. Apa yang aku bisa? Oh, aku bisa tuh soal ini, soal jurusan itu aku belajar ini. Oke, yang aku bisa tapi belum lancar apa ya? Ini. Bahasa Mandarin, bahasa Inggris misalkan. Oke, aku nggak bisa apa ya? Gitu. Padahal aku tahu itu penting kalau aku pengen jadi ini. Gitu. Definisikan itu. Akhirnya nanti kamu ada perlakuan tuh untuk yang kamu belum bisa, tapi kamu tahu bahwa kamu tuh butuh itu. Jadi nanti kamu luangin waktu untuk melakukan. Terus yang kamu udah bisa, tapi belum jago, luangin waktu lagi. Oke, nanti aku pengen kasih kamu ini sih, link yang teman kemarin ada teman apa yang kerja gitu. Ada beberapa video udah aku upload, nanti aku kasih linknya ya itu. Menarik juga, sama kok yang aku omongin ke kalian gitu. Yang 2 ya alhamdulillah udah dapat kerja. Yang 1 itu di lupa, yang satunya di Jakarta Timur gitu. Tapi ya, yang pertama tuh definisikan dulu apa yang kamu pengen gitu. Ya, tadi aku bilang tuh gitu. Aku yang gajinya sekian, aku pengen yang sesuai jurusan apa enggak, aku yang pengen apa. Mohon maaf Pak, suaranya kurang terdengar. Cek ya, yang pengen apa gitu ya. Gitu. Oh, Jadi iya. yang kamu pengen apa nih definisikan dulu. Pokoknya yang panah keluar tuh yang kamu pengen gitu. Terus habis itu yang perusahaan butuhkan gitu. Apa perusahaan tuh pengen kamu tuh bisa apa gitu. Hal-hal apa yang kamu kuasai gitu. Definisikan gitu. Gunanya buat apa sih mendefinisikan apa yang kamu pengen dan yang kamu kuasai gitu. Ya ini loh. Contoh-contohnya nih misalkan panah-panah ini. Nanti kamu akan menemukan 3 hal. Nih, hal yang pertama tuh ini. Apa sih warna hitam aja deh. Yang kontras nih. Hal yang pertama ini. Panah keluar ketemu sama panah masuk. Artinya yang kamu pengen itu sesuai dengan yang perusahaan pengen gitu. Aku pengen kerja pakai ilmuku ini. Perusahaan pengen orang yang bisa ini. Nah, jadi pas gitu. Oke. Yang kamu pengen dan yang perusahaan gitu. Misalkan panah keluar lagi, aku pengen kerja di kota A. Ada panah pasangannya juga gitu. Oh, perusahaan di bidang ini atau untuk posisi ini juga di kota A juga ada kok lowongan itu gitu. Jadi pokoknya untuk mencocokkan itu. Ada juga yang sifatnya itu apa nih? Ada panah keluar, nggak ada panah masuk gitu. Jadi kamu pengen kerja yang kayak gimana gitu, tapi kamu sejauh ini nggak bisa nemuin yang kayak gitu. Nah ini yang harus kamu lakuin itu kamu definisikan ulang. Bayangan kamu barangkali gitu ya, yang kamu inginkan barangkali ini tuh
emang nggak ada di industri. Atau nomor dua adalah mungkin yang kamu pengen itu ada, tapi kamu belum menemukan. Yang harus kamu lakukan apa? Nanya. Mulai dari nanya ke Google, nanya ke LinkedIn, nanya ke teman, nanya ke aku atau orang yang lain yang mungkin tahu gitu. Nah, yang selanjutnya adalah yang kayak gimana nih, kayak begini nih, misalkan ada panah-panah masuk gini nih. Ada panah masuk, tapi nggak ada panah keluar. Artinya perusahaan atau industri itu pengen kamu tuh bisa ini gitu, pengen kamu nguasai ini, tapi nggak ada pasangannya. Kamu belum belum pengen, belum suka atau belum bisa sesuatu itu. Padahal tadi aku bilang gitu, itu dibutuhkan untuk industri ini gitu. Dan itu untuk nge-match gitu ya, match yang kamu pengen dan yang perusahaan pengen gitu. Akhirnya kan nanti kan kamu bakal punya tadi ya, kamu bisa ngukur hal-hal yang jadi gini. Manusia itu punya kemampuan. Manusia itu dia tuh punya skill. Oke. Skill manusia itu dibagi jadi dua. Yang sifatnya teknis atau hard skill gitu ya. Sama yang sifatnya soft skill. Oke. Teknis atau hard skill ini dia dibagi jadi tiga. Yang sifatnya itu pengetahuan bidang atau industry knowledge gitu. Pengetahuan bidang kamu. Kamu kan lulusan jurusan ini ya. Kamu kuasai bidang apa gitu. Bisa juga di sini yang kedua itu adalah tools dan teknologi gitu. Gitu. Bisa juga hard skill itu dia kemampuan bahasa atau language gitu. Nah, tools dan apa ini namanya? Tools dan teknologi ini bisa jadi dua. Bisa hardware, bisa software gitu. Sebenarnya ini adalah bagian yang bisa harus masuk ke CV gitu kalau kamu masukin skill. Jadi intinya kamu harus berfokus gitu ya. Ini loh, industry knowledge, pengetahuan sektoral yang kamu kuasai itu apa? Saya paham terkait dengan apa misalkan bidang-bidang kamu gitu ya. Saya memahami terkait dengan uh, industri otomasi gitu. Saya paham soal operasional warehouse, saya paham soal sales dan marketing. Saya paham soal customer service gitu. Pengetahuan sektornya gitu. Terus ada juga ini hardware. Hardware ini adalah hardware apa yang kamu kuasai, alat-alat apa yang bisa kamu operasikan. Motor, mobil, traktor, panci, gelas, cuci, sapu, gitu. Nah, gitu-gitulah alat-alatnya. Terus ada juga software, gitu. Software apa yang kamu kuasai, gitu. Ini unsur skill manusia ya, itu. Software apa yang kamu kuasai. Terus habis itu bahasa. Kamu punya keahlian bahasa apa, gitu. Dan terakhir adalah soft skill. Dengan ikut organisasi, kepanitiaan, apa-apa gitu, menurut kamu punya soft skill apa, gitu. Nah, tadi yang aku bilang, coba bayangin kamu ada keterampilan, keahlian, atau skill apa yang kamu itu sudah bisa dan kuasai. Maksudnya sudah bisa dan udah bagus. Mana yang kamu bisa tapi masih kurang, mana yang belum bisa gitu. Ya ini unsur-unsur ini. Gitu. Apa gitu. Buat dicocokin dengan apa? Cocokin dengan yang kamu pengen tadi gitu. Aku pengen kerjaan yang begini. Oke, sekarang yang aku bisa apa? Yang aku nggak bisa apa? Yang aku udah bisa tapi harus ditingkatin lagi apa? Yang apa? Belajar lebih itu harus aku lakuin apa gitu. Definisikan dulu gitu. Oke. Setelah kamu tahu punya skill kelebihan apa ya sudah. Yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah ini udah keluar ya gambar ini ya itu. Sekarang yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah coba atur jadwalmu dulu. Aku nggak minta kamu nyari kerjaan dulu ya. Atur jadwalmu 24 jam gitu. Kamu cari waktu misalkan berapa jam kamu biasanya tidur. Terus berapa jam kamu bantuin orang tua misalkan. Berapa jam kamu isoma, berapa jam olahraga, berapa jam me time, jalan-jalan sama teman, ngapain kayak nonton drakor kayak gitu-gitu. Pokoknya definisikan dulu kegiatanmu semua. Untuk apa? Coba temukan ini. Temukan sebenarnya kamu punya
porsi waktu berapa jam sehari yang bisa kamu optimalkan untuk hal-hal produktif itu. Jadi coba gitu. Tanpa mengurangi waktu tidur, mengurangi waktu bantuin orang tua, ngurangin waktu main, ngurangin waktu santai, ngurangin waktu makan dan lain-lain. Kamu sebenarnya itu sehari itu ada waktu kosong berapa gitu habis dulu sekarang gitu. Ya kan? Nah, yang harus kamu lakukan sekarang adalah coba waktu kosongmu ini kamu bagi jadi dua gitu. Terserah mau 50-50, mau persentasenya gimana terserah. Yang penting satu porsi ini ya kamu pakai untuk melamar kerja. Oke, satu porsi untuk melamar kerja. Lalu porsi yang lain ini untuk pengembangan diri dan branding. Belajar ini itu, baca ini itu, ikut webinar ini itu, bikin-bikin postingan di LinkedIn dan teman-temannya, pokoknya branding aja gitu. Oh, aku tuh ternyata sehari punya waktu kosong 6 jam. 6 jam itu pagi sejam, siang sejam, sore sejam, malam 3 jam gitu. Nah, aku bagi aku kan punya waktu 6 jam nih. Aku pengen misalkan 4 jam buat nyari kerja, 2 jam buat belajar. Boleh gitu. Pokoknya dibagi terserah cara mau bagi waktunya. Dan itu yang kamu komit pegang. Oke? Itu kamu komit pegang. Nah, sekarang aku cuma pengen bahas terkait dengan porsimu nyari kerja ini. Misalkan ini waktunya 6 jam ya, terus kamu baginya misal nyari kerjanya 4 jam, belajarnya 2 jam. Misal gini ya. Oke. Nah, kalau misalkan gitu, habis itu kamu lihatnya gini. Oke, aku kan punya waktu produktif 6 jam. 2 jam belajar, 4 jam nyari kerja, gitu kan? Nah, sekarang kamu lihat lagi, kamu tuh nyari kerja tuh aksesnya tuh di mana aja, misalkan. Oh, aku nyari kerja lewat LinkedIn. Aku dapat info loker juga tuh lewat Jobstreet. Aku lewat misalkan grup WA. Aku misalkan lewat apalagi website gitu. Aku kemudian lewat apa misalkan Glints gitu, misal ya. Jadi kamu harus tahu dulu tuh sumber info lokermu tuh sejauh ini mana aja gitu. Nah, sekarang dilihat nih. Kan kamu punya waktu total 6 jam. Yang kamu fokusin untuk nyari kerja 4 jam. Gitu kan. Nah, 4 jam ini sama dengan gitu, 8 enggak usah gitu. Kan ini 4 jam gitu. Nah, sekarang tinggal porsinya ke sini. 4 jam. Aku pengen nyari di LinkedIn itu 1 jam. Oke. Di Jobstreet 1 jam. Di grup WA aku pengen misalkan 1 jam. Di website setengah jam. Di Glean setengah jam. Jadi ini yang nantinya akhirnya kau pegang dulu aja. Jangan sampai kamu ingat ya, pencari kerja yang baru nyari kerja, baru pertama kali. Kita tuh nggak bisa langsung bilang, CV-ku jangan-jangan yang salah, iniku yang salah, ini yang salah gitu. Kita nggak bisa tebak-tebakan, ya kan? Nah, biar kita tahu sebenarnya yang kurang di kita itu apa, coba kita bangun keteraturan dulu. Gitu. Tadi kita udah punya keteraturan definisi lewat tulis dulu apa yang kamu pengen, ya kan? Habis itu udah tahu skill apa yang kamu udah kuat, harus ditingkatkan sama masih kurang. Kemudian terkait dengan potensi kamu punya waktu sebenarnya berapa jam, yang nggak boleh diganggu sama siapapun gitu. Setiap hari gitu. Nah, habis itu gini, aku tuh dapat info loker tuh dari mana aja gitu. Ya kan? Definisikan kayak begini. Oh ya sudah. Habis itu apa? Kalau kamu udah kayak gini, coba ini semua kamu lakukan konsisten minimal 1 minggu gitu. Kamu misalkan ada waktu pagi tuh misal kamu fokusnya ke LinkedIn, udah kamu buka LinkedIn, yang lain nggak usah dibuka aja gitu. Cari info loker yang hubungannya dengan ya tadi yang di awal, yang kamu definisikan di awal. Yang aku pengen, yang sesuai jurusan boleh, nggak sesuai jurusan boleh. Pokoknya 1 jam aku cuma muter-muter di LinkedIn aja, kayak gitu. Habis itu udah selesai 1 jam, pindah ke Jobstreet. Udah aku buka Jobstreet doang, yang lain nanti dulu gitu. Habis itu dari grup WA mungkin, gitu. Habis itu dari website, habis itu dari ini. Komposisi angka ini tuh nggak harus begini ya. Ini angka permisalanku ya.
Cuman maksudku adalah coba kamu komitmen definisikan angkamu sendiri. Mau 4 jam ini misalkan kayak blitz enggak, misalkan cuma tuh 2 3 4, ya udah 1 1 1 1 boleh gitu. Lebih mau kayak gitu boleh, kan kamu punya 4 jam masing-masing platform gitu. Yang penting kan semuanya udah kamu coba gitu. Nah, setelah kamu ngelakuin ini, coba lakuin rutin selama 1 minggu. Oke. Setelah kamu rutin lakuin selama 1 minggu, habis itu yang harus kamu lakukan adalah evaluasi gitu. Sorry ya. Habis itu yang harus kamu lakukan evaluasi. Evaluasi itu apa yang harus kamu lakukan? Nih misalkan gini. Jadi kamu tiap hari itu paling nggak bikin iseng, bikin rekap ya. Kayak hari pertama aku ngirim lamarannya tuh. Jadi misalkan ini kamu bikin tabel gini aja. Kan pakai Excel atau pakai kertas gitu ya. Misalkan kamu bikin tabel tuh ini jalur, ini channel apa. Jadi tabelnya tuh gini, terus kamu bikin ini channelnya apa gitu. Ini channel LinkedIn apa gitu kan, bikin tabel gitu. Terus ini tuh hari gitu. Jadi kayak hari Senin lewat LinkedIn aku bisa ngirim lamaran 20, job street 10, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Selasa ini aku bisa berapa, dapat berapa gitu. Terus lakuin aja dulu ini. Kamu ngelakuin ini sekali, ini berguna seumur hidup soalnya. Gitu. Jadi kamu udah kebiasaan ngerekap datanya gitu. Ya kan? Gitu. Nanti akhirnya kamu akan punya data apa gitu. Dari yang tadi itu kamu nanti akan punya data. Ternyata tuh secara harian gitu ya. Aku tuh misalkan ini ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu kan. Minggu. Evaluasinya sekarang hari Senin. Dengan waktuku 4 jam, dengan platformnya ada 4, ternyata tuh aku total tuh hari Senin tuh aku bisa, katakanlah ini 30, ini 20, ini 15, ini 17, ini 23, ini 16, ini berapa. Kamu jadi tahu tuh totalnya berapa, rata-ratanya berapa. Ya, rata-rata per harinya ini loh. Rata-rata per hari itu aku bisa ngirim sekian. Nah nanti ini buat evaluasi apa? Oh nanti patokan kamu ke depan setelah 1 minggu. Oh ya udah, yang penting aku misalkan ini di rata-rata tuh kayak cuma 20. Oh ya udah, berarti aku sehari minimal 20 lamaran aja gitu. Misalkan ya gitu. Jadi sebelum aku ngirim lamaran 20 lamaran per hari, aku nggak tidur dulu. Aku nggak main dulu. Aku nggak nonton drakor dulu. Aku nggak ngapain dulu gitu. Jadi coba buat nemuin angka tadi loh gitu. Nanti gunanya apa? Nanti kamu bakal bisa melakukan evaluasi gitu. Evaluasinya tuh apa? Misalkan gini. Seminggu ya, 1 minggu aku bisa ngirim 100 lamaran misalkan, terlepas nanti sesuai jurusanmu atau enggak terserah ya. Dari 100 lamaran ini ternyata yang ada panggilan ke tahap selanjutnya itu ada 10 gitu misalkan. Yang ada email atau balasan penolakan itu ada 20 gitu. Yang ada nggak ada kabar 70 ya gitu kan. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Nah, ini masing-masing ada to-do list-nya. Yang ada 10 ini, kamu pelajari. Setelah itu, ngapain? Oh, psikotes. Psikotes, ada yang langsung interview. Ya udah, pelajari dulu. Psikotes itu ngapain sih? Pelajari ulang psikotes harus ngapain. Ingat ya, psikotes itu nggak ada bener salah. Ini cuma kecocokan pribadi kamu dengan tipe posisi yang dibuka gitu kan. Gitu. Nah, kamu iseng aja browsing gitu. Misal kamu daftar sebagai untuk jabatan A. Jabatan ini butuh orang yang bisa apa, yang jago apa gitu. Butuh kepribadian yang kayak gimana gitu. Psikotes tuh latihan kok gitu. Jangan-jangan kadang kalau kita psikotes hasilnya jelek tuh bukan karena kita jelek gitu, tapi yang lain bisa lebih tinggi atau cuma hasilnya aja yang nggak cocok dengan personality kita gitu. Entah dari sifatnya, entah dari kecerdasan kita dan lain-lain gitu. Tapi semua ini butuh latihan gitu. Biar ketemu, oh psikotes tuh yang aku lemah tuh di angka, ya udah silahkan latihan. Psikotes tuh yang aku lemah tuh di bangun sekian dimensi gitu ya, di gambar-gambar, ya udah silahkan. Itu latihan, itu butuh latihan saja gitu. Intinya itu. Terus yang ditolak ini apa yang harus dilakukan? Dievaluasi lagi. Kenapa ya aku ditolak ya? Gitu.
Apa yang harus dilakukan ya gitu. Di list gitu. Mungkin ada kesamaan. Oh, ternyata dari 20 yang ditolak ini ternyata yang 15 itu infonya dari LinkedIn misalkan. Jadi yang 15 ini aku ngelamarnya lewat LinkedIn. Oh, berarti yang lewat LinkedIn nih ada yang salah nih gitu. Atau emang nggak sesuai, atau cara aku main LinkedIn yang salah, atau gimana gitu. Kan tadi kan kamu bisa evaluasi juga kan berdasarkan apa nih gitu. Oh bisa sih gitu. Atau merata, kalau merata baru kamu curiga. 20 ini ternyata 5 dari LinkedIn, 5 dari website, 5 dari Jobstreet, 5 dari grup WA. Gitu. Nggak terima semua gitu. Wah berarti ada yang salah di akun ini. Nah gitu kan. Apa ya yang harus aku evaluasi ya gitu. Kan merata tuh. Tapi kalau misalkan 20 tapi mayoritas gagalnya dari satu platform kan kamu harus tanda tanya dulu nih. Apa yang salah dengan platform ini? Cara aku main platform ini gitu kan. Terus lagi yang terakhir nih ada 70 nih. 70 nggak ada kabar. Nah, kalau nggak ada kabar, yang harus kamu lakukan apa? Follow up. Coba follow up dulu. Cari HR-nya di LinkedIn misalkan. Gitu. Kamu DM, kamu kenalan, kamu connect gitu. Atau kamu kirim pesan ulang gitu. Kasih judul, kalau email ya judulnya permohonan informasi. Kalau nge-DM orang ya kayak perkenalan juga sama permohonan informasi. Misal, selamat siang Pak, perkenalkan nama saya ini yang pada tanggal sekian mengirimkan lamaran kerja di PT ini sebagai ini. Itu berdasarkan informasi yang saya peroleh dari postingan Bapak di LinkedIn. Terima kasih untuk informasinya ya Pak. Mohon informasinya Pak, apakah lamaran saya sudah diterima dengan baik dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, misalkan gitu, kamu nanya gitu. Apabila Bapak membutuhkan informasi tambahan terkait dengan kemampuan saya, silahkan menghubungi saya melalui LinkedIn ini atau silahkan untuk mengunjungi LinkedIn saya. Terima kasih gitu. Jadi kamu nanya sekaligus konfirmasi kan bahasanya gitu. Apakah email lamaran saya sudah diterima dengan baik gitu. Padahal itu kamu nanya itu gimana udah di follow up belum kan bahasanya gitu. Gitu kan. Itu bahasanya begitu. Nah, nanti akhirnya akan ketahuan juga ini ternyata oh setelah di follow up ternyata yang lolos ke tahap selanjutnya ini ada 20 misalkan. Ya kan. Terus yang nggak lolos tuh ada 30 gitu. Terus habis itu yang tetap aja nggak bales gitu. Ada 20 juga gitu. Ya sudah gitu. Kalau misalkan ini ada yang kayak begini, nggak udah di follow up nggak balas, ini nggak balas ya sudah, berarti nggak apa-apa. Ini juga sama, 30 dievaluasi lagi. Yang nolak kamu nih karena apa gitu. Berarti kan yang kamu harus fokus ada di sini nih, lolos nih. Nah, tinggal pelajari gitu. Ini terus yang kamu lakuin setiap harinya. Gitu. Ini cara generalnya tuh gitu dulu ya. Gitu. Itu yang harus kamu lakukan. Dari yang aku ceritain apa artinya? Kamu harus intensitas tinggi, paham nggak? Kan gerakan kamu padat nih, gitu kan. Harus begini, habis itu gini, habis itu gini, habis ini tanpa ngeganggu jadwalmu harian gitu. Bisa nggak bisa? Yang susah tuh konsistennya gitu. Tiba-tiba kayak, "Li, ayo main yuk kesini yuk, temenin kesini yuk." Nah, itu yang paling susah tuh kayak begitu-begitu. Tahu nggak ada ini baru yuk kita ke sana yuk. Ah, gitu-gitu. Wah, itu gangguannya tuh gitu. Tapi intinya kalau kamu bisa konsisten di sini, cukup gitu ya. Itu. Ini termasuk macam-macam ya. Aku nggak tahu misalkan kamu tuh memang masih ngejar. Tapi Kak, aku nyari lowongan kerja sebanyak ini susah karena aku masih pengen kerja sesuai dengan jurusanku. Ya gampang kalau kayak gitu, tinggal kamu banyak koneksi ke orang atau ke perusahaan-perusahaan yang butuh fungsimu. Perusahaan industri apa sih yang butuh ke kamu gitu? Perusahaan otomotif. Tulis aja di Google. Daftar perusahaan otomotif di Indonesia. Kunjungi websitenya satu-satu atau ketemu nama PT-nya, kamu search tuh di LinkedIn. Ada namanya PT ABC, APJDE. Klik di LinkedIn, terus cari bagian people. Nanti ada HR kan, connect ke HR-nya. Gitu. Jadi caranya dibalik, bukan bukan sebenarnya ini sih. Ini tuh adalah cara biar kamu tuh nggak perlu ngedatengin PT satu-satu gitu loh. Tapi kamu ngedatenginnya tuh secara online, kunjungi akun-akun LinkedIn-nya. Kalau perlu Instagram kan ada official Instagram-nya. Misalkan kamu ada di suatu kota, aku pengen nyari kerja di Bandung gitu. Ya udah, daftar perusahaan otomotif di Bandung gitu. Apa sih yang butuh jurusanmu? Oh, perusahaan tekstil. Daftar perusahaan tekstil di Jawa Barat gitu. Muncul tuh, kunjungi websitenya, ayo kalau di website nggak ketemu, coba cari di LinkedIn-nya gitu. Coba bolak-balik gitu, pasti ketemu.
gitu. Ya, jadi memang kalau bisa dicoba tuh, kalau saranku sih jangan banyak milih-milih dulu ya. Yang penting biar kamu ada feel-nya ini dulu. Atau misalkan kamu bagi, misalkan aku nyari yang hari ini aku ngelamar yang sesuai dengan bidang. Besok aku ngelamar yang nggak sesuai dengan bidangku, nggak apa-apa gitu. Jadi coba coba kayak gitu, boleh nggak? Boleh. Gitu. Nah, cuma itu aja yang harus kamu lakukan. Itu dan yang dilakukan sama teman-teman yang SMK. Udah beberapa kok kemarin udah aku upload, ada sih belum aku upload. Cuman cukup itu aja. Dan itu pasti aku yakin ada banyak karena sumber loker tuh ada banyak gitu. Oke. Paling sementara itu penjelasan generalnya. Ada pertanyaan nggak? Paling ini sih pertanyaannya, kalau misalnya di profil LinkedIn tuh aku kan belum ada pengalaman apa-apa ya selain pengalaman PKL kemarin. Nah itu tuh gimana caranya buat ningkatin di LinkedIn aku itu biar memperbanyak, biar bagus juga, biar menarik juga gitu. Oke, jadi gini. Di LinkedIn itu pengalaman yang bisa masuk itu aku sebut aja ya, pengalaman kerja jelas. 2 volunteer, 3 organisasi, 4 sertifikasi, 5 course gitu. Course juga bisa masuk. Nah, jadi kalau pertanyaanmu gimana ya caranya biar untuk bisa ningkatin itu, ya ikut begituan dong gitu. Jadi sambil cari kerja, sambil cari kegiatan itu. Tapi Kak, itu mahal, ngeluarin modal, cari yang gratisan gitu. Misalkan kamu pengen belajar sesuatu, cari seminar webinar gratis banyak sekali. Di mana cara nyarinya? Di Instagram gitu. Kalau aku sih gitu. Pakai hashtag aja webinar gitu. Nanti muncul postingan-postingan webinar kan. Ya udah dibaca aja. Dicari topik yang sesuai dengan yang pengen kamu dalami. Jangan sampai kamu pengen, misalkan kamu pengen kerja jadi PR nih, public relation, tapi ikut webinarnya malah webinar masak gitu ya. Harusnya kan kamu ikut webinar teknik komunikasi lah, webinar soal bahasa Inggris lah, gitu-gitu. Cari yang gratisan itu ada, serius. Aku pernah nguji diriku sendiri ya, nyari webinar di akhir tahun kemarin 2021, 2020 gitu ya. Aku ikut webinar online dalam waktu sebulan. Itu aku bisa ikut sampai hampir 60 webinar gratis setiap hari. Jadi sehari dua. Itu aja mungkin. Ya aku nggak minta kamu ikut kayak aku ya, karena waktu itu tuh aku cuma uji sebenarnya tuh berapa webinar gratisan yang bisa aku ikutin gitu tanpa mengganggu banyak jadwalku gitu. Itu benar hampir 60 gitu. Cuma ada yang nggak aku ambil sertifikatnya karena harus bayar dan lain-lain gitu. Aku nggak lakuin gitu. Cuman itu cuma sumbernya itu cuma dari mana? Ya cuma dari Instagram gitu. Yang ngadain tuh biasanya tuh kampus-kampus gitu, himpunan-himpunan kampus tertentu gitu. Udah ikut aja gitu. Memang kita harus modal kuota dan lain-lain. Cuman kan aku nggak minta kamu untuk ikut sebanyak itu sesuai dengan skill. Jadi gini, skill itu ada yang spesialis. Spesialis tuh gini, kalau kamu ikut webinar masak, kamu kan punya skill masak, ya kan? Kalau kamu jadi seorang public speaker, kamu jadi staff admin, kamu jadi di bagian teknik kayak kamu sekarang gitu, itu kan skill masak ini kan tidak dibutuhkan, gitu kan? Nah, tipsku adalah selain cari seminar atau training atau webinar yang sesuai dengan bidang kamu, coba cari webinar atau seminar atau training itu yang menghasilkan skill untuk semua profesi. Misalkan nomor 1, skill apa itu? Komunikasi jelas, gitu. Ikut training yang ikut komunikasi, ya kan? Orang kerja sebagai ini jago komunikasi, ini jago komunikasi, ini jago komunikasi kan bagus, ya kan? Komunikasi ini termasuk bahasa ya, gitu. Ada training bahasa tertentu, gitu. Kemudian training apa misalkan software. Paling gampang tuh software pengolahan data kayak Excel gitu, ya kan? Orang yang si ini bisa Excel, ini bisa Excel, ini kayak sertifikatnya ini atau pengalaman trainingnya ini berguna untuk masyarakat ya sebagai apa gitu. Paham ya gambarannya gitu ya. Gitu. Jadi coba cari seminar webinar gitu yang cocok untuk penunjang pekerjaan kamu, terserah mau yang spesifik atau yang
dan itu mungkin banget bisa. Seminggu kamu bisa ganti-ganti kayak hari ini aja juga bisa, atau kamu kumpulin di weekend juga bisa, terserah. Sekali boleh. Yang penting tadi, kenapa di awal aku minta kamu definisikan apa yang kamu pengen sama apa yang perusahaan pengen, dan cukup waktu biar gitu ada hal baru masuk, jadwal yang lain gak goyang gitu. Banyak orang gara-gara ada suatu jadwal dadakan, ya aku tiba-tiba disuruh jagain ponakan, udah rusak tuh jadwal misalkan itu. Nah, ada kan masih, ya kan gitu. Ya kan kemarin aku tiba-tiba disuruh, kayak pernah ada ini ya. Kalau kamu dan bahkan kalau ada jadwal tergeser atau rusak gitu loh, planning untuk nyari kerja tuh nggak rusak. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Tapi yang ini udah ketangkap dulu ya, udah jelas saya. Alhamdulillah udah jelas.